Halo teman-teman, kali ini gue akan membahas sesuatu yang sebenarnya agak sedikit berat dibandingkan dengan video-video gue sebelumnya. Tapi gue akan coba menjelaskan ini sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa mendapatkan pesan ini secara maksimal. Karena pesan ini menurut gue cukup penting dan harus kalian tahu demi kehidupan kalian dan juga keturunan kalian di masa yang akan mendatang. Mungkin banyak dari kalian belum tahu bahwa planet Bumi itu sudah eksis selama kurang lebih 4,5 miliar tahun. Nah, selama rentan waktu tersebut, jumlah organisme dan spesiesnya itu cukup fluktuatif dan tidak stabil karena ada beberapa yang mengalami kepunahan, evolusi, dan lain sebagainya. Tapi jika kita fokus ke manusia saja, manusia itu mencapai angka 1 miliar pertamanya itu baru di tahun 1800. Jadi artinya populasi manusia baru berjumlah 1 miliar setelah 4,5 miliaran tahun lamanya. Walaupun secara sains yaitu melalui bukti fosil dan studi genetik, manusia modern atau Homo sapiens telah ada sejak 300.000 tahun yang lalu. Tapi intinya manusia itu melalui durasi waktu yang cukup lama hingga akhirnya bisa mencapai populasi 1 miliar pertama di tahun 1800. Tapi uniknya teman-teman, manusia mencapai peningkatan 1 miliar berikutnya itu pada tahun 1920. Artinya hanya butuh 120 tahun untuk melipat gandakan jumlah populasi manusia. Padahal sebelumnya butuh ratusan ribu tahun untuk manusia bisa mencapai populasi 1 miliar pertamanya. Dan lebih mencengangkannya lagi adalah di tahun-tahun berikutnya hanya butuh waktu kurang lebih 40 tahun untuk penambahan 1 miliar populasi manusia. Dan hingga saat ini cukup membutuhkan 15 tahun saja untuk penambahan 1 miliar manusia. Dan tidak menutup kemungkinan ini akan lebih cepat lagi di kemudian hari. Pertumbuhan ini menurut gue cukup luar biasa di sisi lain, tapi cukup mengerikan juga karena setidaknya ada miliaran manusia yang kehidupannya ditanggung oleh dan bergantung pada bumi setiap harinya. Lebih lagi, cepatnya akselerasi pertumbuhan jumlah manusia ini ternyata juga memaksa aspek-aspek lain memiliki akselerasi yang sama atau mirip setidaknya, termasuk makin cepatnya pertumbuhan dan hewan itu berevolusi, karena mau tidak mau mereka itu kan harus beradaptasi dengan dengan tempo yang sama supaya tetap bisa eksis, keberadaannya tetap ada dan tidak punah karena banyak hal yang sudah dilakukan oleh manusia kepada alam seperti itu. Walaupun nyatanya teman-teman, saat ini hanya tersisa sekitar 3% saja. 3% saja daratan yang masih benar-benar alami di muka bumi tanpa campur tangan manusia. Selain itu, menurut International Union for Conservation of Nature, sejak awal era modern saja pada tahun 1500-an ya, sebanyak 777 spesies hewan telah punah. Dan sepanjang 2,5 abad terakhir ada 571 spesies tumbuhan yang sudah punah. Kemudian masih seputar kecepatan, kalau kalian bisa sadari teman-teman, cuaca, musim, ataupun kondisi alam kita saat ini makin tidak pasti. Terkadang panas sekali ya kan, terkadang hujan lebat sekali. Karena apa? Karena secara faktor jangka panjangnya yaitu iklim itu juga telah berubah sangat cepat gitu loh. Semua ini terjadi karena manusia itu tidak sadar, kita semua ini tidak sadar bahwa selama 4,5 miliar tahun kita itu telah mengemisi karbon kurang lebih 1.500 gigaton. Mudahnya kita telah melepaskan karbon ke atmosfer itu dalam bentuk gas ya. Bayangin, sudah bentuknya gas 1.500 gigaton pula. Bayangin atmosfer kita itu nyatanya dipenuhi dengan gas yang sangat banyak sekali. Yang mana sebagian karbon-karbon tersebut berasal dari aktivitas manusia, termasuk karbon dioksida dan metana. Nah, kemudian semenjak 1850 atau bisa kita sebut sebagai revolusi industri pertama hingga tahun 2000 itu mencapai 150 gigaton. Dan dari tahun 2000 hingga 2015 itu 150 gigaton. Yang mana percepatannya itu semakin meningkat. Dan sejak 2015 hingga tahun-tahun berikutnya kita itu telah mengemisi sekitar 70 gigaton karbon setiap tahunnya. Jadi secara total ya, sejak 1850 kita telah mengemisi kurang lebih 1.000 gigaton karbon ke atmosfer. Artinya manusia itu memang melalui aktivitasnya telah bertanggung jawab besar atas persentase karbon yang kita lepaskan ke alam kita selama miliaran tahun ini.
Bayangkan manusia itu baru baru eksis itu 300.000 tahun sebelumnya, kemudian kita itu baru menginjakkan era industri ya, itu di tahun 1850, tapi kita sudah mengemisi setidaknya 1.000 gigaton. Itu gila ini angkanya gitu kan. Nah, kok bisa begitu pertanyaannya kan? Emang apa aja sih yang telah dilakukan oleh manusia? Nah, jadi gini teman-teman, secara sederhananya kehidupan kita ini kan erat sekali kaitannya dengan industri ya. Semakin maju peradaban kita, semakin banyak juga kebutuhan akan industri. Misalnya kebutuhan akan listrik, ya kan, kemudian manufaktur, termasuk semen, baja untuk bangunan-bangunan rumah kalian gitu. Bahkan pertanian dan peternakan. Belum lagi transportasi yang kita gunakan sehari-hari. Setidaknya juga berkontribusi gitu, seperti motor, mobil kalian dan lain sebagainya. Ditambah sumber penyerapan alami CO2 atau karbon dioksida yaitu hutan, itu kian hari justru kian menyusut teman-teman, karena adanya deforestasi atau pembukaan lahan untuk industri lainnya. Jadi antara pelepasan sama penyerapannya itu dia tidak seimbang gitu, khususnya penyerapan karbon, khususnya CO2 gitu ya, karbon dioksida. Jadi nggak seimbang, jadi terlepas begitu saja di langit dan terperangkaplah di atmosfer gitu, tanpa adanya penyerap alami yang cukup kuat gitu, karena hutan-hutan kita mulai ditebangi gitu. Nah, contoh gambar teman-teman. Nah, di sini gue ada contoh, kira-kira ini dia. Gue coba bantu jelaskan secara sederhana. Di bagian kanan kalian bisa lihat ya, bahwa karbon dioksida itu dilepaskan melalui pembakaran industri dia. Nah, biasanya ini diakibatkan karena bahan bakar tersebut mengandung karbon dan dia akan bereaksi ketika bertemu dengan oksigen di udara gitu. Nah, biasanya bahan bakar tersebut merupakan bahan bakar fosil seperti halnya batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya, yang ini mana umum sekali kita gunakan gitu ya untuk pembangkit listrik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga karbon dioksida yang dilepaskan melalui kendaraan atau transportasi. Nah, selain itu juga teman-teman bisa kalian lihat juga ada semacam kawanan hewan di bawah. Nah, hewan itu kan memakan tanaman dan atau bahkan sesama hewan gitu ya. Yang mana mereka itu sebenarnya juga menyimpan karbon dari apa yang mereka konsumsi. Karena tanaman itu kan dia ketika fotosintesis teman-teman, dia akan menyerap karbon dioksida, CO2. Jadi ketika tanaman tersebut dikonsumsi, praktis karbon juga akan ikut terkonsumsi gitu ya ke dalam hewan yang memakannya. Dan karenanya jika hewan itu nanti akan mati, bisa kalian lihat di bagian bawah, mati atau menjadi bangkai, ia juga bisa melepaskan karbon dioksida. Kemudian sisa-sisa dari hewan tersebut akan terkubur juga ke tanah. Jadi kembali lagi gitu ya kan, bisa diserap oleh tumbuhan dan sebagainya. Nah, itulah mengapa pertanian dan bahkan peternakan itu juga berkontribusi ke emisi karbon. Apalagi dengan jumlah yang sangat masif gitu ya, karena kebutuhan pangan manusia ya yang berasal dari sana itu kan makin hari makin meningkat gitu, dan permintaannya akan semakin besar seiring dengan jumlah populasi manusia gitu. Dan lanjut teman-teman, kalian bisa lihat hutan di bagian tengah. Seperti yang gue sampaikan sebelumnya, hutan itu kan merupakan penyerap alami CO2 atau karbon dioksida ya. Oleh karenanya ketika tumbuhannya itu mati ya, di hutan itu mati, dia akan melepaskan kembali CO2-nya itu ke atmosfer yang ada di dalamnya. Oleh karenanya deforestasi atau pembebasan lahan itu mempunyai dua resiko. Resiko pertama itu mengurangi penyerap alami ya. Kedua, itu melepaskan CO2 melalui proses pembakaran atau penebangan. Jadi bebannya itu double sebenarnya ketika kita melakukan deforestasi, walaupun sebenarnya faktanya ya CO2 itu juga dibutuhkan kok oleh alam untuk menjaga supaya suhu bumi itu tetap stabil. Oleh karenanya ada proses pelepasan CO2 secara alami, yaitu salah satunya melalui Melalui letusan gunung berapi. Tapi apabila berlebih itu juga akan jadi masalah dan memiliki efek merusak. Nah, terus emang apa sih efeknya emisi karbon gitu? Efeknya banyak sekali teman-teman, dan yang paling kita kenal adalah efek gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global karena karena gas-gas tersebut itu ketika dilepaskan
akan bertahan di atmosfer untuk waktu yang cukup lama, bisa sampai ratusan hingga ribuan tahun, ya, tergantung dengan apa ya, senyawa di dalamnya. Nah, ketika cahaya matahari bersinar, ya, dia turun ke bumi, cahaya itu menyinari bumi, dia akan terrefleksi di antara gas tersebut dan merangkap apa ya, kayak terperangkaplah cahaya itu, kehangatan matahari itu di dalamnya. Nah, ibarat misal kalian nyalakan senter gitu ya di antara kabut atau gas atau asap gitu, pasti sinarnya itu kan jadi terrefleksi dan jadi kemana-mana seperti itu kan. Nah, begitu juga sinar matahari, inilah yang menyebabkan suhu di bumi itu perlahan naik, yang berakibat pada iklim. Karena apa? Karena es akan mencair seperti halnya sudah terjadi pada Gunung Jayawijaya ya di Papua, dan permukaan air laut juga akan meningkat akibat mencairnya es. Tentu ini akan mengancam daerah-daerah di pesisir. Salah satunya bisa kita lihat sendiri ya di Jakarta Utara gitu ya, di mana air laut itu sudah mulai menenggelamkan desa-desa di pesisir, dan jadi salah satu alasan Jakarta tidak bisa lagi menjadi ibu kota negara dalam jangka waktu yang panjang seperti itu. Selain itu, suhu air laut teman-teman yang meningkat itu juga bisa menyebabkan badai tertentu yang bisa mengancam tempat tinggal kita, sumber pangan kita, dan lain sebagainya. Semakin tinggi temperatur air laut, semakin menurun jumlah oksigen di dalamnya, dan bisa menurunkan pH air laut, sehingga menjadi tidak stabil gitu. pH-nya dia terlalu asam, yang efeknya berpengaruh pada ekosistem laut, termasuk juga terumbu karang dan bahkan ikan. Oleh karenanya teman-teman, gue percaya bahwa di antara sikap cuek kita terhadap lingkungan ada ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu mengerikan. Oleh karenanya ini perlu diinformasikan. Siapa yang akan tahu, siapa yang akan menyangka jika esok bisa saja orang tua kita itu meninggal akibat gelombang panas. Esok bisa saja kita kehilangan rumah kita akibat tenggelam oleh air laut, atau bahkan kebakaran hebat akibat panas yang ekstrim. Esok bisa saja kita kelaparan karena stok persediaan makanan kita terganggu akibat perubahan iklim. Bagaimana jika uang tidak lagi bisa membeli kehidupan kalian? Siapa yang tahu? Dan ini semua bukan adegan di film-film yang biasa kalian tonton. Ancaman ini nyata dan sudah berada di depan wajah kita. Namun terkadang kita itu kan masih sempat-sempatnya tertawa gitu kan, masih sempat-sempatnya bersenang-senang, seolah bumi dan segala hal yang kita miliki itu akan selalu bersama kita selamanya. Nyatanya tidak sama sekali teman-teman, bahwa semua itu sementara dan ada batas waktunya. Faktanya teman-teman, jika kondisi ini terus berlanjut 100-500 tahun ke depan, kita akan mengalami kepunahan massal, termasuk banyaknya spesies yang akan hilang, kelangkaan air dan pangan, daratan yang kian menyempit, hingga konflik sosial dan bahkan perang. Dan dengan pertumbuhan manusia yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan bahwa semua itu juga akan terjadi lebih cepat. So, itu aja dari gue teman-teman. Semoga kalian suka. Jika kalian suka, boleh di like dan subscribe, atau share ke teman-teman dan keluarga agar pesan ini sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih.